Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum perbankan. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Niluh Putu Budi Widya Utami, yang kedua ada Nurul Andini Suara, yang ketiga ada Putri Herina Cahyaningrum, yang keempat Putri Sasha Wilujeng, dan yang terakhir ada Revita Fitria Devi. Selanjutnya akan memasuki materi yang akan dijelaskan oleh Niluh. Yang pertama, apa itu perbankan? Menurut Jumhana, hukum perbankan adalah sebuah kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari esensi dan eksistensinya, serta hubungan dengan bidang kehidupan lainnya. Perbankan sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah tujuan stabilitas moneter, yang kedua fungsi pengawasan, dan yang ketiga adalah tujuan pencapaian program-program pembangunan seperti ikut mengatasi masalah-masalah ekonomi yang ada. Kemudian asas-asas hukum perbankan. Asas-asas hukum perbankan sendiri terdiri dari 4. Yang pertama adalah asas demokrasi yang tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa dalam melakukan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi, yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang kedua adalah asas kepercayaan atau fiduciary principle, yaitu usaha bank harus dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan para anggota nasabahnya. Yang ketiga adalah asas kerahasiaan atau confidential principle, yang tercantum dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Yang terakhir adalah asas kehati-hatian, atau prudential principle, tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Asas ini bertujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Putri Herina. Oke, selanjutnya yaitu pengertian bank. Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya, didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promas atau yang dikenal sebagai banknot. Secara umum, bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. Yang selanjutnya yaitu fungsi bank. Yang pertama, menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang kedua, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Yang keempat, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional. Yang kelima, memberikan pelayanan untuk barang-barang berharga. Yang terakhir, menawarkan jasa-jasa keuangan lain berupa kartu kredit, ATM, transfer dana, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu jenis bank. Berdasarkan fungsinya ada 3. Yang pertama, bank sentral. Bank yang berwenang menjadi Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia yang memiliki kebijakan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia. Yang kedua, bank umum. Jenis bank yang satu ini bertugas untuk melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang terakhir ada Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Bank Pengkreditan Rakyat yang berfungsi untuk memberikan bantuan kredit berupa kredit investasi maupun kredit eksploitasi dalam skala kecil dengan jaminan kepada rakyat yang berada di daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Revita. Oke, selanjutnya, apa itu uang? Thomas Rowling menyatakan arti uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang. Di sisi lain, terdapat pengertian uang menurut KBBI. Uang merupakan alat ukur atau standar pengukur nilai yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Uang memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi asli dan turunan. Yang pertama adalah fungsi asli uang.
Uang berfungsi sebagai alat ukur yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung. Hal itu dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam jasa yang diperjualbelikan. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Yang kedua, fungsi turunan uang. Uang memiliki fungsi sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah atau bangunan ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Setelah itu, di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi dapat semakin meningkat. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran yang ada pada masa yang akan datang. Yang terakhir, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang. Uang berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, uang logam. Uang ini terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, yang memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil, sifatnya yang tidak mudah hancur dan tahan lama. Yang kedua, uang kertas. Uang ini terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Yang pertama, uang kartal, yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, uang giral, yaitu dana yang disimpan bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara giro atau perintah membayar. Yang terakhir, uang berdasarkan nilainya. Uang berdasarkan nilainya dibagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Syasha. Baik, selanjutnya adalah hukum perbankan. Hukum perbankan. Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank, yang berarti berisikan peraturan hukum atau norma hukum dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum formil adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum atau aturan dan perundang-undangan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Sedangkan hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum tersebut, dan itu tergantung dari mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang sejarah, ekonomi, filsafat, teknologi, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Andini. Contoh kasus pelanggaran hukum perbankan. Contoh kasusnya yang pertama, curi uang nasabah 1,2 miliar, polisi tangkap teller bank BUMN. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, dijerat dengan pasal 49 ayat 1 huruf A, JO pasal 49 ayat 2 huruf B, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1992 tentang perbankan, ungkap Sunarto.
Contoh kasus yang kedua yaitu kisah teller bank curi uang tabungan nasabah sejumlah 1,3 miliar. Begini modusnya. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukumannya 3 sampai 5 tahun penjara dan didenda maksimal 10 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.